Xiao Yue, jangan takut. Aku akan mengeluarkanmu sekarang. Fu Xingzi, cepat selamatkan anak kita. Cepat. Xingzi, selamatkan aku. Aku merasa seperti akan mati. Xiao Yue, Li Mengmeng sekarang terluka parah. Aku akan membawanya ke tempat yang aman dulu. Lalu aku akan segera kembali untuk menjemputmu. Jangan takut, ya. Tidak. Fu Xingzi. Jangan pergi. Fu Xingzi. Kapanpun itu, pilihan pertamamu selalu dia. Kau tidak pernah peduli padaku. Minggir beri jalan. Gawat, ini pendarahan hebat akibat keguguran. Segera lakukan resusitasi. Xingzi, Xiao Yue. Xiao Yue. Nonagu, selamat ya. Kau sudah hamil lebih dari 1 bulan. Hamil? Aku kembali ke 1 bulan yang lalu. Saat ini perkembangan janin baik. Aku ini. Anda hanya perlu cukup Kembali ke pemeriksaan 1 bulan rutin yang lalu. saja. Nonagu. Baik, terima kasih dokter. Tidak kusangka. Tuhan memberiku kesempatan untuk mengulanginya. Fu Xingzi, Li Mengmeng. Aku pastikan kalian tidak akan tenang. Soal anak ini. Halo? Yue, hari ini, bisakah kau datang ke pesta ulang tahunku? Dahulu, Li Mengmeng menjebakku, menyebar rumor bahwa dia pelakor, membuatku dan Fu Xingzi perang dingin. Dan di pesta ulang tahun hari ini, dia menjebakku, membuatku hampir keguguran. Baguslah, kirimkan padaku alamatnya, aku akan segera tiba. Kali ini, aku pasti akan memberi kalian sebuah hadiah besar. Yue bilang dia akan segera datang. Kemarin Yue bertindak impulsif, telah salah menuduhmu. Aku meminta maaf padamu atas namanya. Aku tahu. Yue setiap hari datang ke kantor membuat keributan, mengatakan aku pelakor. Namun dia melakukan itu juga karena dia mencintaimu. Aku tidak akan menyalahkannya. Dia jadi begitu karena aku terlalu memanjakannya. Setelah ini aku akan mendidiknya dengan baik. Tidak akan terjadi lagi hal yang menyakitimu. Xingzi, 3 tahun yang lalu. Jika bukan karena Yue membiusmu, mungkin kita sudah lama bersama. Mengmeng, aku. Siang bolong begini, menggoda suami orang. Kalian mainnya seru juga ya. Di siang bolong ini, menggoda suami orang, kalian bermain setegang ini ya. Gu Yue, kamu gila apa? Cepat letakkan gergaji itu. Bukankah katanya aku diminta datang untuk merayakan ulang tahun Li Mengmeng? Kenapa begitu waspada terhadapku? Kenapa takut aku akan membunuhnya? Yue, kenapa kamu mengatakan hal yang mengerikan seperti itu? Tenang saja, aku tidak datang untuk menghancurkan keluarga ini. Aku datang untuk menyatukan. Pasangan brengsek tidak tahu malu ini. Gu Yue, kamu mau melakukan apa? Aku datang untuk memberimu hadiah besar. Kalau tidak mau mengalami Sao, tanda tangani surat ini untukku. Fu Xingzi, aku mau bercerai darimu. Apa katamu?
Kita bertemu di kantor catatan sipil lusa jam 10 pagi. Tidak kusangka menjadi gila itu menyenangkan. Memang menjadi gila jauh lebih membahagiakan daripada memendamnya. Gu Yue, Kak, aku akan bercerai. Datang dan jemput aku. Wah, wah, wah. Selamat atas kebebasan adikku. Selamat berpisah. Selamat berpisah. Kakakmu sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Hadiah besar apa? Apa itu? Kenapa misterius sekali? Yue, selama ini, demi Fu Xingzi, entah berapa banyak hutan yang kau lewatkan. Aku, kakakmu, hari ini akan menggantinya untukmu semua. Aduh, kualitasnya bagus. Kalau begitu, apa keahlian kalian? Kak, adik akan menari untukmu. Kak, aku bisa menyanyi. Kak, staminaku sangat bagus. Apa yang dikatakan kakak benar selama ini? Demi Fu Xingzi, jangankan pria, hewan jantan pun belum pernah kusentuh. Karena terlahir kembali di dunia ini, aku harus menikmatinya dengan baik. Memang seharusnya begitu. Ayo, selain ini, kakakmu juga sudah menyiapkan hadiah besar lainnya untukmu. Hadiah besar apa? Bapak Sidage, kenapa dia kembali dari luar negeri? Lama tidak berjumpa. Yue, selamat atas perpisahanmu. Tidak kusangka masalah perceraianku sampai membuat Bapak Sidage terkejut. Terima kasih banyak Bapak Sidage. Bersulang. Karena semua orang sangat senang hari ini, malam ini semua biaya akan ditanggung oleh adikku, Gu Yue. Baiklah, bersulang. Xingzi, apa kau benar-benar akan berpisah dengan Gu Yue? Apa rencana perjalanan yang kau minta aku pesan harus dibatalkan? dia hanya sedang merajuk padaku saja. Dia sangat mencintaiku. Dia tidak akan berpisah denganku. Perjalanan dilanjutkan. Benar juga. Bukankah kamu punya fobia laut dalam? Kenapa kali ini memilih berlayar? Bagaimana? Apakah kamu puas dengan rencana kakak malam ini? Aku bahkan membawa kembali Sidage dan mendukungmu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Sidage. Yue, sebenarnya kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kepulanganku kali ini khusus untuk... Sigu, kamu akhirnya kembali setelah sekian lama. Apakah tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Ada. Kalian masih bugar ya? Bukankah itu Gu Yue? Kenapa banyak sekali pria di sekitarnya? Gu Yue, Kenapa kamu datang? ikut aku pulang. Fu Xingzi, mau apa? Kamu gila ya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gu Yue, kamu sudah gila. Aku yang gila. Hei kakak, kamu boleh berselingkuh di luar sana. Tapi aku sebagai seorang istri, tidak boleh mencari beberapa teman pria untuk bersenang-senang. Kamu.
Yue kecil, jangan membuat ulah lagi. Sekarang masih ada waktu untuk mengakui kesalahan. Siapa yang membuat ulah denganmu? Aku beritahu ya, besok kita akan bercerai. Bahkan jika malam ini aku tidur dengan 7 pria pun itu bukan urusanmu. Kamu, Pergi sana. Yue kecil. Tuan Fu, menindas seorang wanita itu bukan perbuatan seorang pria sejati. Urusanku dan urusan wanitaku, apa hubungannya denganmu? Pergi. Fu Xingzi, sudah berapa kali kukatakan padamu, aku tidak ada hubungan denganmu. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Kau yakin ingin berpisah denganku? Fu Xingzi, jika aku hamil, apakah kau akan memutuskan hubungan dengan Li Mengmeng demi anak itu? Xiao Yue, aku dan Li Mengmeng benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Jangan terlalu sensitif, oke? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kau bisa meninggalkanku demi dia. Katanya tidak ada apa-apa. Tapi kau bisa lengket dengannya sepanjang hari. Apa ini yang namanya tidak ada apa-apa? Xiao Yue, Fu Xingzi, aku tidak punya lagi hal untuk dibicarakan denganmu. Besok jam 10. Ketemu di Biro Urusan Sipil. Aku yang terlalu bodoh. Masih sempat berharap padamu. Xiao Yue. Gu Yue, jangan sampai kau menyesal akan hal ini. Kakasih, terima kasih untuk hari ini. Yue, kita berdua tidak perlu terlalu formal. Sebenarnya, aku sudah lama menunggumu bercerai. Kau, Yue, aku menyukaimu. Selama sisa hidupku ini, bolehkah aku menjagamu? kakasih, jangan bercanda. Yue, aku serius. Ketika pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Tapi saat itu, aku harus kuliah di luar negeri, jadi aku terpaksa pergi setelah aku kembali. Ternyata kau sudah menikah. Seandainya mungkin, aku ingin selalu bersamamu. Si Dage, aku sedang hamil. Kalau begitu, Fu Xingzi, Dia tidak tahu. tidak apa-apa. Yue, jika kamu bersedia, aku akan menganggap anaknya seperti anakku sendiri. Maaf ya, kakasih. Saat ini aku hanya ingin menikmati hidup, tidak ingin membicarakan perasaan. Tidak apa-apa. Yue, aku akan selalu menunggumu. Hari sudah sangat larut malam, agak dingin. Sebaiknya kamu masuk dan istirahat. Ya, baik. Yue, aku susah payah menunggumu bercerai kali ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kenapa kamu datang? Aku datang menjengukmu dan Yue. Yue belum pulang. Kelihatannya kali ini Yue serius. Apakah kamu akan bercerai dengannya? Tidak mungkin. Aku sudah menikah dengan Xiao Yue selama 3 tahun lamanya. Selama kurun waktu 3 tahun ini, dia berusaha keras dengan segala cara untuk mempertahankan pernikahan kami ini. Dia tidak mungkin bercerai denganku. Paling lama 1 jam lagi, dalam 1 jam, dia pasti akan kembali. Xingzi, sudah pagi.
kurasa Gu Yue tidak akan kembali. Gu Yue, kamu masih ingat jalan pulang? Apakah kamu tahu aku menunggumu? Gu Yue, kau masih tahu jalan pulang. Tuan, apakah Anda bertengkar dengan Nyonya? Nyonya sudah memindahkan semua barangnya kemarin. Katanya, mulai sekarang, dia tidak akan pernah kembali lagi. Aku akan memajang foto pernikahan kita di tempat yang paling mencolok. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kita sudah menikah. Baik, kita akan memajang foto pernikahan memenuhi seluruh ruangan. Dia memindahkan foto pernikahannya juga. Tuan, Nyonya sedang hamil. Kondisi tubuhnya tidak terlalu baik, dan dia masih terus minum obat. Jangan lagi bertengkar dengannya, Tuan. Cepat jemput dia pulang. Apa yang baru saja kau katakan? Tuan, Nyonya. Xingzi, aku begadang semalaman. Sakitku yang lama kumat lagi. Dadaku sakit sekali. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tak kusangka Gu Yue, wanita tak tahu diri itu, ternyata hamil. Aku tidak akan membiarkan hal ini memengaruhi perceraian mereka. Xingzi, aku dengar dari Bi, kau dan Yue sedang merencanakan kehamilan belakangan ini. Lalu, bagaimana jika kalian bercerai, tapi dia hamil? Apa yang akan kau lakukan? Kami tidak akan bercerai. Bagaimana jika dia benar-benar hamil? Dokter bilang, kondisi tubuhnya tidak baik, tidak cocok untuk hamil. Kalau dia hamil, hanya bisa digugurkan lebih dulu. Setelah kondisinya pulih baru kita bicarakan lagi. Kami sudah melakukan pencegahan, dia tidak akan hamil. Oh, begitu. Akhir-akhir ini Yue kecil terus mencurigai hubunganku dengan Li Meng Meng. Tunggu beberapa waktu, saat kondisinya membaik. Mungkin kita bisa punya anak. Dengan adanya anak, dia pasti akan lebih tenang, ya. Lalu, bagaimana kalau dia hamil? Gugurkan. Fu Xingzi, dari awal sampai akhir, kau hanya mencintai Li Meng Meng seorang. Kau tidak pernah mencintaiku. Bahkan anak kita pun, kau tidak peduli. Yue. Kak Si, maaf, kali ini aku merepotkanmu. Tidak apa-apa, ada satu hasil lagi yang sudah keluar. Aku akan mengambilnya. Tunggu aku sebentar di sini. Baik. Masih ada 2 jam sebelum perceraian, waktunya seharusnya cukup. Aku pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk menyakiti anak kita. Xiao Yue, kenapa kau di sini? Kau hamil? Gugurkan. Kau terlalu banyak berpikir. Kau saja tidak mampu, bagaimana mungkin aku hamil? Ini hanya pemeriksaan kesehatan tahunanku. Waktunya sudah larut, aku harus segera diperiksa. Xiao Yue, Orang baik tidak menghalangi jalan, menyingkirlah. Xingzi, kita sudah membuat janji... Xiao Yue, kau akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Benar, aku akan mengantarmu. Fu Xingzi, jika kita terus saja bersitegang seperti ini tidak menyenangkan lagi. Aku tadinya berpikir untuk segera menyelesaikan pemeriksaan hari ini, memastikan aku tidak tertular penyakit aneh-aneh darimu, dan memulai hubungan yang baru. Xiao Yue, jangan keterlaluan. Oh ya, aku yang keterlaluan? Aku punya hal yang lebih keterlaluan lagi. Kau percaya atau tidak? Aku bisa sekarang juga, di tempat ini, langsung bertindak gila, membunuhmu, dan perebut suamiku. Pergi sana? Baik, Xingzi, tunggu aku. Untung saja tidak ketahuan. Nyonya Gu Yue yang hamil, silakan menuju ke poliklinik kandungan kamar 203 untuk pemeriksaan. Ibu hamil, Nona Gu Yue, silakan periksa di kamar 203 kebidanan dan kandungan. Xingzi, aku masih merasa tidak enak badan. kamu benar-benar hanya pemeriksaan kesehatan, bukan hamil.
Aku memang hamil. Aku di sini, aku di sini, aku di sini. Halo, saya Gu Yue. Ayo, masuk. Sudah kukatakan, aku tidak hamil. Kamu masih tidak percaya padaku. Fu Xingzi. Kurasa kamu bukan hanya tidak becus, tapi kamu juga punya masalah otak. Aku sarankan dengan sangat kepadamu, cepat pergi ke psikiater sana. Aku mau pergi pemeriksaan. Kita akan bertemu sebentar lagi di Biro Urusan Sipil. Ayo pergi. Hampir saja ketahuan. Tapi Gu Yue yang tadi, apakah itu kebetulan atau... Itu yang kuatur. Sidag? Tenang saja, ada aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Dokter sudah menunggu di ruang pemeriksaan. Kita periksa dulu. Bukankah kamu buru-buru ingin bercerai sore ini? Kita cepat selesaikan. Begitu tanda tangan selesai, sertifikat diambil. Setelah hari ini, meskipun dia tahu tentang kehamilanku nanti, dia tidak akan bisa mencampuriku. Akhirnya aku benar-benar bebas. Apa, baru bisa bercerai setelah 30 hari? Tidak, menikah bisa langsung mendapatkan sertifikat saat itu juga. Bercerai harus menunggu hingga 30 hari. Kalian benar-benar keterlaluan. Salah perhitungan. Aku lupa ada masa tenang perceraian selama 30 hari ini. Aku harus menjaga ketat, tidak boleh memberinya kesempatan untuk menyakiti anakku. Kau sengaja. Apa? Kau setiap hari membuka Weibo. Tidak mungkin tidak tahu tentang masa tenang perceraian ini. Kau pasti sengaja. Kau tidak mau bercerai denganku. Kau mencoba menarik perhatianku. Kau bermain tarik ulur. Kau menderita delusi erotomania, benar? Lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu. Xiao Yue, jangan merajuk lagi. Malam ini... Halo. Baik, aku mengerti. Ibuku menyuruh kita kembali ke rumah lama untuk makan malam. Rumah lama? Dasar perempuan mandul yang tak berguna. Menyapu lantai saja tidak bersih. Bu, cepat cicipi. Terlalu asin. Buat lagi. Kembali untuk makan malam ya. Mana mungkin mereka sebaik itu. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali mereka memanggilku pulang untuk makan malam, mereka selalu menyiksaku dengan berbagai cara, atau meminta uang dariku. Kali ini, kemungkinan besar mereka hanya ingin menyiksaku lagi. Dulu aku demi Fu Xingzi. Aku rela berkorban dan selalu menuruti. Tapi kali ini, aku tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk menyakitiku lagi. Boleh saja, tapi aku harus pulang dulu sebentar. Aku harus menyiapkan kejutan untuk mereka. Baik. Sudah waktunya aku membalas serangan. Bicara keras tapi hati lembut. Xiao Yue, kau memang sengaja. Kau tidak akan pernah bercerai denganku. Wah, kamu bersiap merampok habis keluarga Fu, ya? Kalau begitu, apakah aku bisa disebut kaki tangan? Bagaimana kalau kita sekalian saja lakukan yang lebih besar? Aku akan atur beberapa orang. Hei, jangan terlalu banyak menonton drama picisan ya. Aku hanya akan pergi makan. Makan? Ayo pergi. Orang-orang di keluarga Fu malam ini akan beruntung. Ini untuk... Memberi kejutan pada ibumu. Begitu pentingkah? Dia benar-benar hanya berpura-pura tidak tertarik. Ayo. Bu, mengapa ibu memanggil si pembawa sial itu kembali? Bukankah kamu bilang ingin makan ikan? Bibili sedang cuti. Aku menyuruhnya untuk memasakkannya untukmu. Ada pelayan yang siap sedia. Jangan disia-siakan begitu saja. Bu, ibu sungguh baik padaku. Kalau begitu, aku akan menyuruhnya membersihkan semua durinya untukku. Jika dia tidak membersihkannya dengan baik, aku punya alasan untuk menusukkan satu persatu ke tubuhnya. Baik, nanti ibu akan ikut menusuk bersamamu. Mereka datang. Kami datang. Kakak ipar, Anda sudah datang. Saya sungguh-sungguh merindukan Anda. Makanannya belum siap. Kamu istirahat dulu.
Gu Yue, tolong temani saya mengobrol sebentar, ya. Baiklah. Baik, kalau begitu, saya akan naik ke atas dulu untuk segera menyelesaikan pekerjaan ini. Bibili tidak ada. Kamu buatkan saya ikan, buang semua durinya. Duri ikan itu harus dibuang selagi ikannya masih hidup, tapi kalau durinya dibuang setelah mati, saya sendiri yang akan menghabisimu. Baiklah. Kalau begitu, sekarang saya akan membuang semua duri ikan ini. Kenapa rasanya gadis kurang ajar ini aneh? Mungkin ini hanya perasaanku saja ya. Durinya sudah selesai dibuang kok. Ibu, Gu Yue meledakkan dapur. Gu Yue, apakah kamu ini sudah gila? Gila, saya hanya sedang membalas perbuatan kalian. Kamu berani sekali memukul ibuku. Memang kalian yang saya pukul. Cepat berlututlah di hadapanku sekarang. Ambil cangkang kuaci di lantai ini satu persatu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Xingzi, Kak, Kamu yakin mau bilang ke Fu Xingzi, aku menindas kalian? Kalian harus memikirkannya baik-baik. Begitu kalian mengadu dan menyelidiki penyebabnya, aku akan mengatakan apa adanya pada Fu Xingzi tentang perbuatan kalian. Coba tebak, jika Fu Xingzi tahu bahwa yang sebenarnya menghabiskan uang seperti air adalah kalian, apa yang akan dia lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kak, perempuan ini mengani. kami sedang bercanda. Bercanda? Kau bilang padaku ini bercanda. Ya, kami sedang bercanda. Astaga, awalnya ingin masak sendiri, tapi tidak sengaja membuat dapur berantakan. Selama bertahun-tahun ini, aku ditindas oleh mereka hanya karena aku mencintai Fu Xingzi. Sekarang aku tidak mencintainya lagi. Aku malah merasa jauh lebih bahagia. Orang bijak tidak jatuh cinta. Perceraian ini, aku harus melakukannya bagaimanapun caranya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Fu Xingzi, kalau sakit pergi berobat, aku bukan obatmu. Jangan terus menatapku. Xiao Yue, apa kau dan ibuku menyembunyikan sesuatu dariku? Ada apa? Kau masih mau mencari gara-gara denganku? Xiao Yue, jangan-jangan kau benar-benar hamil? Ya, aku sedang mual. Fu Xingzi, aku sudah mengingatkanmu pagi ini. Apa kau sudah periksa otakmu? Kau tidak periksa ya? Kau melihat seseorang muntah, lalu simpulkan itu hamil. Kalau begitu, aku tak tahu sudah berapa kali kau hamil. Sini biar kuraba. Apakah ini perut buncit karena bir atau kau benar-benar hamil? Gu Yue, Kenapa memanggil ayahmu? Direktur Fu, ini, jangan-jangan kau malu ya? Fu Xingzi, kita akan segera bercerai. Jangan main sentuh-sentuh. Jika suami baruku tahu, itu tidak akan baik. dia berakting lagi. Sudahlah, selama dia tidak bercerai, biarkan saja dia jual mahal. Biarkan saja dia jual mahal. Dasar pria bajingan, mudah sekali terpancing. Cik, dasar pria brengsek. Menyetir. Hei, Xingzi, hal yang kau minta aku selidiki, sudah kutemukan. Katakan, Selama bertahun-tahun ini, ibumu dan adikmu terus-menerus menindas Gu Yue. Gu Yue bahkan sering dipukuli, sering tidak cukup makan, benar-benar menyedihkan. Kau bilang di rumah, menindasnya masih bisa dimaklum. Bahkan di acara seperti aula perjamuan, mereka tak membiarkannya. Dan kartu milikmu itu sama sekali tidak ada di tangan Gu Yue. Itu selalu ada di tangan ibumu. Sebaliknya, dia selama bertahun-tahun ini, uangnya tidak pernah melebihi 300 rupiah. Selama 3 tahun terakhir ini, orang yang boros menghamburkan uang tidak pernah dia. Sudah kubilang padamu sejak lama, wanita tidak boleh hanya menjadi ibu rumah tangga, begitu ditinggalkan oleh pria. Uang adalah pasangan yang tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidup. Nah, ini kantor barumu. Tenang saja, Kak.
meskipun sudah 3 tahun meninggalkan dunia kerja, kakakmu ini tetap bisa kembali menaklukkan dunia desain. Benar juga. Kalau begitu, aku harus pergi rapat dulu. Jika ada yang kau butuhkan, segera hubungi aku. Baik. Tahun-tahun ini, demi bisa sepenuhnya mengurus Fu Xingzi, aku mengorbankan segalanya. Sekarang setelah meninggalkan Fu Xingzi, aku justru bisa memiliki segalanya. Sungguh, wanita seharusnya lebih baik fokus sepenuhnya pada karier. Mulai hari ini, aku akan menjadi mesin pencari karier tanpa perasaan. Sayang, tenang saja, ibumu pasti akan menjadi kebanggaanmu. Klien kali ini meminta kustomisasi pribadi eksklusif sepenuhnya, deposit 60 miliar rupiah sudah masuk ke rekening. Direktur Gu sendiri yang menanganinya. Direktur Gu memintaku untuk segera memberitahu Anda, klien ini secara khusus menyebut nama Anda, meminta Anda untuk mendesain. Baik, aku mengerti. Sidage, Anda klien besar itu? Ya, Yue, ku dengar kau kembali bekerja, jadi aku datang untuk melihatmu. Aku selalu menantikan suatu hari nanti bisa mengenakan pakaian yang kau rancang untukku. Sidage? Yue, tidak apa-apa. Aku tahu kau tidak ingin berkencan sekarang. Aku datang untuk menemuimu, hanya karena aku suka desainmu. Rancanglah dengan baik. Jika desainnya jelek, aku akan membatalkan pesanannya. Tenang saja, aku ini jenius terkenal di dunia desain. Pakaian yang kurancang tidak ada yang mengatakan buruk. Sidage, berdirilah tegak, aku akan mengukur ukuran tubuhmu. Awalnya kupikir Xiao Yue bersamaku menikmati kebahagiaan selama 3 tahun penuh, ternyata malah sebaliknya. Selama tahun-tahun ini, ibumu dan adikmu selalu menindas Gu Yue. Gu Yue bahkan sering dipukuli dan sering tidak makan cukup. Kasihan sekali. Xingzi, tunggu aku. Jalan lebih pelan sedikit. Aku harus memberitahunya. Ada aku di sini, tidak akan ada lagi yang menindasnya. Dia tidak perlu lagi bermain tarik ulur. Xiao Yue. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Untuk apa kau datang? Bukankah sudah kubilang, mantan yang baik seharusnya mati sendiri. Cepat pergi dari sini. Xiao Yue. Aku sudah tahu semua masalahmu. Kau tahu apa? Aku tahu semua yang terjadi bertahun-tahun ini, ibuku memperlakukanmu. Dan juga tahu betapa kau tersiksa. Xiao Yue, memang selama ini, karena ada beberapa masalah, aku mengabaikanmu. Itu menyebabkan kau menggunakan cara, seperti ingin menceraikanku, untuk menarik perhatianku. Xiao Yue. Kau pikir, aku menceraikanmu hanya untuk menarik perhatianmu? Lagi pula keluargaku tidak baik padamu. Kau ingin mempertahankanku, itu wajar. Oh, kau benar-benar tidak tahu malu. Dari mana kau mendapat keberanian seperti ini? Kau pikir aku menceraikanmu hanya untuk menahanmu? Fu Xingzi, otakmu bermasalah ya. Aku akan mengatakannya sekali lagi padamu. Aku benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Gu Yue, aku tahu kau saat kuliah selalu menyukai si Dage. Sekarang si Dage, dia baru kembali belum genap 2 hari. Kau sudah mau menceraikan Xingzi. Jangan-jangan kau ingin kembali merajut kisah dengan si Dage, bukankah begitu? Sidage? Sidage? Fu Xingzi, hentikan. Hentikan. Suruh dia berhenti. Fu Xingzi. Yue, kamu hentikan. belum bercerai dengan Xingzi kok. Kamu membela si Dage seperti ini, kamu sudah kelewatan. Ribut saja, ribut saja. Setelah ribut, kalian bisa bercerai. Hentikan. Pergi. Xiao Yue. Aku tidak mau kamu. Sini. Dokter. Xiao Yue hanya terbentur biasa. Kenapa kamu membawanya ke bagian kandungan untuk diperiksa?
hamil. Bagaimana keadaan pasien? Hanya benturan kecil, diobati sedikit akan sembuh. Namun, keadaannya istimewa, perlu dirawat inap untuk observasi selama 1 hari. Saya akan mengambil obat. Baik. Keadaan istimewa? Mengapa dokter bilang keadaanmu istimewa? Saya sakit jiwa, jadi keadaannya istimewa. Bukan. Kenapa? Jangan-jangan kau berpikir saya hamil? Tenang saja. Bahkan jika saya hamil, saya akan segera menggugurkannya. Tidak akan merepotkanmu sama sekali. Gu Yue, Jangan setiap hari memanggil. Ayahmu itu, sial, sudah kubilang. Kau memukulku hari ini. Saya belum membalas dendam padamu. Cepat pergi dari sini. Saya tidak mau melihatmu lagi. Jangan ganggu istirahat saya. Fu Xingji, kau lihat sendiri. Dokter bilang Yue butuh istirahat yang baik. Kau ada di sini. Dia sama sekali tidak bisa beristirahat. Pergilah. Saya yang akan menjaganya. Benar, Xingzi. Yue masih harus menginap, kita pulang dulu, nanti malam kita jenguk lagi. baik. Nanti malam saya akan menjengukmu lagi. Si Dage, kita langsung keluar saja dari rumah sakit. Baik. Akhirnya kita berhasil menipu Xingzi agar pergi. Tapi Gu Yue sepertinya juga tidak mau Xingzi tahu kalau dia hamil. Tidak benar. Ekspresi Gu Yue aneh. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Xingzi, Prosedur untuk keluar sudah saya urus. Namun dia baru hamil 2 bulan lebih, janinnya masih belum stabil. Ingat, setelah kembali, benar-benar jangan sampai terbentur lagi. Mengapa kamu kembali lagi? Di mana Li Meng Meng? Kamu hamil? Kamu salah dengar. Dokter bilang kondisi fisikku kurang bagus dan tidak stabil. Kamu tidak mau mengakui ya? Aku sendiri yang akan menemanimu periksa kehamilan. Pusing Zi. Betul, aku memang hamil. Apa katamu? Tapi, anak itu bukan anakmu. Boleh saja makan sembarangan. Tapi tidak boleh bicara sembarangan. Sebaiknya kamu benar-benar berpikir baik-baik sebelum bicara. Benar, anak itu memang bukan anakmu. Anak itu adalah anakku. Anak itu anakku. Si Dage. Pantas saja. Kenapa akhir-akhir ini kamu begitu aneh? Terus-terusan mau menceraikanku. Ternyata karena dia. Gu Yue, kamu memang hebat. Memberiku tanduk. Pusing Zi. Kamu selingkuh. Aku juga selingkuh. Ini adil. Begitu masa tenang perceraian berakhir, kita akan bercerai. Tenang saja, nanti aku akan bilang kepada semua orang, anak ini aku kandung setelah bercerai. Itu tidak akan merusak citramu sama sekali. Jangan tegang, santai saja. Benar, Direkturku. Sebagai manusia, yang paling penting itu bahagia. Topi, kalau sering dipakai, lama-lama juga terbiasa. Kalian, aku kira Fu Xingzi setelah tahu Gu Yue hamil dan mereka berdua berhadapan, dia akan mengetahui tentang rekaman itu. Tidak disangka. Jangan-jangan dia benar-benar ingin bercerai dari Xingzi. kalian. Xingzi, tunggu aku. Akhirnya dia pergi juga. Si Dage, terima kasih banyak sudah membantuku berbohong tadi. Kalau tidak, kali ini pasti merepotkan. Yue, tidak apa-apa. Semua ini aku lakukan dengan sukarela, jika boleh. Aku harap semua ini adalah kenyataan. Kenapa dia kembali lagi?
Wow, Shidage, kau hebat sekali. Kau ternyata secepat ini menyadari dia kembali lagi. Jika bukan karena kau memainkan sandiwara ini di depannya dan berhasil menipunya, sekarang dia pasti yakin kalau anak ini bukan anaknya. Waktu sudah larut, aku pulang dulu. Sampai jumpa. Shidage, maafkan aku. Saat ini aku hanya ingin fokus pada karierku. Aku tidak ingin lagi menerima hubungan baru. Yue, aku akan menunggu sampai hari engkau menerimaku tiba. Gu Yue! Wang Ma! Xingzi, Wang Ma sedang cuti pulang kampung beberapa hari ini. Jangan marah lagi. Lagi pula, hubungan Yue denganmu hanyalah sebuah kecelakaan. Dia memang selalu menyukai si Dage. Sekarang mereka berdua sudah bersatu. Kau lega, dia juga lega. Ini cukup baik. Sungguh bersatu, yang bagus. Xingzi, karena kalian sudah bercerai. Kalau begitu bisakah kita bersama? Kali ini aku harus memenangkannya sebelum dia tahu bahwa anak itu adalah anaknya. Aku akan mendapatkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Xingzi, aku tahu. Sejak kamu kuliah, kamu selalu menyukaiku. Kalau bukan karena Yue membiusmu, kita tidak akan berpisah. Karena kalian sudah bercerai sekarang. Maka kita... Siapa bilang aku menyukaimu? Dulu, bukankah kamu selalu datang ke jurusan kami untuk menemuiku dan melakukan proyek yang sama denganku dan sering membawakanku sarapan? Kamu bahkan menulis surat cinta untukku, kan? Lihat surat cinta ini, aku selalu membawanya. Surat cinta? Aku bertanya-tanya mengapa Xiao Yue tidak membalasku saat itu. Ternyata surat itu ada padamu. Surat cinta ini ditulis untuk Gu Yue. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu paling membenci sifat putri manja dan perhitungan? Gu Yue punya temperamen nyonya besar, boros dalam menghabiskan uang. Bagaimana mungkin kamu menyukai Gu Yue? Li Meng, yang aku benci adalah sifat putri manja. Tapi aku tidak membenci putri sejati. Kalau tidak, kamu pikir hanya bermodal kencan semalam, dia bisa menikah ke keluarga Fu dan menjadi istri Fu Xingzi? Jadi kamu tidak pernah berniat menceraikannya? Benar. Aku hanya memanfaat kamu untuk membuat Xiao Yue merasa sedikit terancam. Aku tidak pernah berpikir untuk menceraikan Xiao Yue. Aneh, kenapa pintunya tidak terkunci? Wang Ma, bukankah sudah kusuruh dia pergi ke rumah tua? Wang Ma itu cepat bicara sebelum mereka bercerai. Aku tidak boleh membiarkan Wang Ma memberitahu Fu Xingzi kebenaran tentang kehamilan Gu Yue. Kali ini benar-benar sangat menegangkan. Adik, aku kasih tahu ya, Fu Xingzi itu orangnya sangat picik. Akhir-akhir ini kamu harus sangat berhati-hati. Jangan sampai dia tahu kalau anak itu anaknya. Oh ya, di keluarga Fu, hanya Wang Ma saja yang tahu kalau aku hamil. Aku harus cepat-cepat memberitahunya, minta dia merahasiakannya untukku. Nah, begitu kamu benar-benar bercerai, kakak pasti akan memastikan kamu. Setiap malam ditemani pria tampan, setiap hari ditemani wanita cantik. Xingzi, aku mencintaimu. Aku akan selalu menunggumu. Sudah malam, aku pulang dulu ya. Meskipun hari ini aku tidak bisa mendapatkan Fu Xingzi, aku juga tidak akan membiarkan Gu Yue mendapatkannya. Wang Ma, kenapa kamu kembali? Tadi Bibi Fu menelepon, katanya ada urusan denganmu. Kamu pulang saja dulu. Aku kembali untuk mengambil sesuatu. Aduh, cepat. Nona, ponselku. Ponsel siapa? Mungkinkah Xiao Yue kembali? Xiao Yue, aku sudah tahu. Kenapa ponsel Wang Ma ada di sini? Halo Wang Ma, itu, aku tidak ingin Fu Xingzi tahu soal kehamilanku. Bisakah kamu membantuku merahasiakannya? Xingzi. Halo Wang Ma, aku tidak ingin Fu Xingzi tahu soal kehamilanku. Bisakah kau membantuku merahasiakannya? Apa maksudmu? Oh, aku baru saja terpeleset tanpa sengaja.
Wang Ma memintaku mengambilkan ponselnya. Fu Xingzi. Besok kita harus ke kantor catatan sipil. Fu Xingzi benar-benar mendengarnya atau tidak sih? Xiao Yue, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Dia datang mencariku. Dia mendengarnya. Xiao Yue, aku sudah memikirkannya. Selama kau menggugurkan anak ini, aku bisa mengabaikan masalahmu dengan Sigu, dan kita kembali bersama. Apakah dia tidak mendengarnya? Kamu kenapa? Apa kamu mencoba membunuhku? Ada yang perlu dikoreksi. Kita akan segera bercerai. Jadi, kamu bukan suamiku. Tapi dia adalah mantan suami. Lagi pula, kamu sudah memikirkannya baik-baik. Aku sudah memikirkannya dengan sangat baik. Aku tidak mungkin menggugurkan anak ini. Kamu sangat menginginkan anak haram ini. Dia bukan anak haram. Dia adalah anakku. Hari ini kamu harus menggugurkan anak ini. Hei, lepaskan aku. Gu Yue, dulu ketika aku hanya terluka kecil saja, kamu akan sangat mengkhawatirkanku. Apa kamu sebegitu mencintai Sigu sampai berani bertindak sekejam ini padaku? Sudah kukatakan, siapapun tidak boleh menyakiti anakku. Gu Yue, tenang saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu dan juga anak liar ini. Aku harus memaksamu untuk menggugurkannya. Hal yang ingin dilakukan Fu Xingzi. Belum ada yang tidak bisa kulakukan. Ya. Hal yang ingin dilakukan Fu Xingzi, belum ada yang tidak bisa kamu lakukan. Meskipun anak ini adalah anakmu, kamu pasti akan menggugurkannya juga. Fu Xingzi, kamu terlalu egois. Di hatimu hanya ada dirimu sendiri, tidak pernah ada orang lain. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau bilang anak ini anakku, bukan anak Sigu? Karena dia, aku jadi mengucapkan hal yang tidak-tidak. Kau terlalu berharap. Kau saja tidak bisa, mana mungkin aku hamil? Fu Xingzi, jika kau benar-benar ingin punya anak, boleh saja. Setelah kita bercerai, ambillah harta yang kau dapat, pergi periksa andrologi. Mungkin saja saat itu, kau bisa memiliki anak yang diidamkan. Kau! Ingin aku kabulkan maumu dengan pria idamanmu itu. Mimpi. Besok di kantor catatan sipil, aku tidak akan pernah datang. Fu Xingzi, daripada melontarkan ancaman itu, lebih baik, cepatlah periksa kepalamu. Sudah berdarah, otakmu memang sudah tidak bagus. Jangan sampai jadi benar-benar idiot. Aku tidak akan jadi idiot. Besok pernikahan ini, aku juga tidak akan pernah menceraikannya. Fu Xingzi si gila ini. Dia tidak sungguh-sungguh ingin memaksaku menggugurkan kandungan ini kan? Kenapa dia jadi menginginkanku lagi? Kalau besok dia tidak datang, apa aku masih bisa bercerai? Untung saja tadi malam aku segera membawa Wang Ma pergi. Meskipun Gu Yue bertekad kuat ingin bercerai dari Fu Xingzi, tapi dia bagaimanapun juga sudah menyukai Fu Xingzi sejak kuliah. Begitu dia tahu Fu Xingzi juga menyukainya dan menerimanya lagi, maka rahasia masa lalu tidak akan bisa ditutupi. Aku harus memikirkan cara agar mereka benar-benar putus. Meng Meng, kenapa kau datang hari ini? Ibu angkat Nuan-Nuan ada masalah. Gu Yue ingin bercerai dari kakakmu. Dia juga ingin mengambil setengah dari harta kakakmu. Apa? Wanita jalang yang naik jabatan, lewat cara memberi obat ini, berani-beraninya mengambil uang kakakku. Aku akan meneleponnya sekarang juga, menyuruhnya kembali ke sini. Cepat kemari ke rumah utama. Kalau dalam setengah jam tidak sampai, akan kubuat kau mati. Telepon dari siapa? Funuan, dia menyuruhku kembali ke rumah utama. Mereka masih berani mencarimu. Apa mereka tidak takut kau kembali dan membakar rumah utama itu? Kau tidak berencana bercerai dengan Fu Xingzi? Kau masih mau kembali? Kenapa aku tidak mau pergi? Aku justru khawatir Fu Xingzi tidak akan datang untuk menandatangani suratku besok.
Mereka memberiku kesempatan. Mana mungkin aku melepaskannya? Aku di rumah utama. Cepat kembali. Apa dia sudah berubah pikiran? Siapkan mobil. Aku harus kembali ke rumah utama. Tiga wanita berkumpul di satu ruangan. Ini seperti sidang besar saja. Panggil aku kembali untuk apa? Kau mau bercerai dengan kakakku. Benar. Kenapa? Kau keberatan? Seandainya bukan karenamu saat itu, kakakku dan Kak Meng-Meng pasti sudah bersama. Sekarang Kak Meng-Meng sudah kembali. Kau mengajukan cerai, setidaknya kau tahu diri. Ini perjanjian perceraian yang sudah kubuatkan untukmu. Tanda tangani. Gu Yue secara sukarela melepaskan harta atas nama Fu Xingzi. Keluar tanpa membawa apa-apa. Kau sudah menyia-nyiakan putraku selama 3 tahun. Kami tidak meminta semua hartamu, hanya memintamu keluar tanpa membawa apa-apa. Ini karena kau telah melayani kami selama 3 tahun. Kami sudah cukup bermurah hati padamu. Cepat tanda tangani ini. Bagaimana jika aku tidak mau tanda tangan? Jangan kurang ajar. Jika kamu menandatanganinya sekarang, kami masih bisa bersikap baik padamu. Jika kamu tidak mau menandatangani, jangan salahkan aku. Jika aku memaksamu untuk tanda tangan, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Jika sampai saat itu tiba, kamu tidak akan pergi begitu saja tanpa membawa apa-apa. Bu, apa gunanya banyak bicara dengan wanita ini jika dia tidak mau tanda tangan? Aku akan memaksanya sampai dia tanda tangan. Berikan uangnya itu padaku sekarang. Berikan kartunya itu padaku segera. Ibu Nuan-Nuan, bulan ini kalian sudah menghabiskan 60 miliar rupiah. Xingzi mengira aku yang menghabiskannya dan dia sudah mulai keberatan. Aku tidak bisa memberikan kartu itu lagi kepada kalian semua. Gu Yue, aku bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau memberikannya atau tidak? Bu, apa yang perlu dibicarakan dengannya ini? Jika dia tidak mau memberi, aku akan memaksanya sampai dia memberi. Berikan uangnya itu padaku. Bu, aku akan membunuhmu. Benarkah? Kamu yakin mau membunuhku? Kenapa belum bertindak juga? Apakah kamu takut? Atau haruskah aku yang menghampirimu? Jangan mendekat. Bu. Gu Yue, dasar wanita gila tak tahu tata krama. Lepaskan Nuan-Nuan, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Bagaimana kamu akan membuatku menyesal? Seperti ini. Atau begini. Gu Yue, aku ini mertuamu. Kalau kau berani menyakitiku, kau itu tidak berbakti. Kita sudah mau bercerai. Jadi, kamu bukan lagi mertuaku. Kau telah membohongiku. Ini pedang palsu. Saat ini memang pedang palsu. Jika kalian berani menggangguku lagi, aku akan biarkan kalian merasakan betapa hebatnya pedang sungguhan. Dasar 2 orang tidak berguna. Sampai begini saja tidak bisa diatasi. Yue, kau sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kau memperlakukan ibu angkat dan Nuan-Nuan seperti itu? Segera minta maaf kepada mereka. Sejak kapan seorang orang ketiga berani bersikap sombong di depan istri yang sah? Kak Meng-Meng bukan pelakor. Malam itu, kalau saja kau tidak salah masuk kamar dan berhubungan dengan kakakku, orang yang akan menikah dengan kakakku adalah Kak Meng-Meng. Gu Yue, kau yang merebut kakakku. Kaulah pelakor sebenarnya. 3 tahun lalu, bukankah Fu Xingzi dibius, jadi dia baru? Kalian yang memberinya obat bius, kalian menaruhnya di gelasku. Aku tahu mengapa hari itu, padahal itu adalah pesta kelulusan kita, kalian bersikeras memintaku bersulang dengan Fu Xingzi. Ternyata semua ini adalah perangkap yang kalian buat. Kalian memanfaatkan aku untuk membius Fu Xingzi. Sungguh licik. Aku selalu berpikir akulah yang memisahkan kalian. Makanya aku selalu merasa bodoh
dan merasa bersalah padamu. Li Meng Meng. Kau kuliah di luar negeri selama 3 tahun penuh. Aku membayarkan semua biaya kuliahmu selama 3 tahun lamanya. Ternyata semua ini hanya tipuan belaka. Memangnya, kenapa kalau kami yang memberinya obat bius? Itu urusan intimku dengan Kak Xingzi. Kau menyebabkan aku dan Kak Xingzi kehilangan waktu 3 tahun. Hari ini, bagaimanapun juga kau harus menandatangani surat ini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi menganggap hubungan pertemanan kita dan bersikap keras padamu. Nyonya besar, apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa Anda mengganggu Nyonya lagi? Nyonya sedang hamil, dia tidak kuat diganggu oleh Anda dan Nona. Hamil? Kau hamil? Sialan, kenapa Wang Ma kembali saat ini? Ibu angkat Gu Yue memang hamil, tapi dia mengandung bukan anak Xingzi. Apa? Gu Yue, dasar wanita murahan. Kau berani menghina keluarga Fu. Nyonya besar. Tidak, bukan seperti itu. Sebenarnya Nyonya mengandung anak dari... Aduh. Ibu angkat Wang Ma sangat dekat dengan Gu Yue, saya khawatir dia akan mengadu kepada Xingzi. Jadi saya mengambil tindakan terpaksa ini. Wang Ma tidak apa-apa, setelah istirahat sebentar pasti sembuh. Nuan-nuan antar Wang Ma kembali ke kamar. Ibu angkat, urusan penting harus diutamakan. Awalnya saya kira, walaupun kau bukan orang baik, kau masih tahu batasan, tapi sungguh tidak disangka, kau berani selingkuh. Pernikahan ini, kau harus menceraikannya apapun yang terjadi. Ma, jangan buang waktu bicara dengan wanita ini jika dia tidak mau menandatangani. Saya akan menggugurkan anak di perutnya. Saya tidak percaya. Dia hanya seorang wanita. Apa dia bisa mengalahkan kami bertiga? Gu Yue, kau mau tanda tangan atau tidak? Mohon maaf, saya ini orang yang suka melawan arus, jadi saya tidak akan tanda tangan. Dasar jalang, beraninya kau memukul putriku, akan kubunuh kau. Ibu baptis nuan-nuan kau. Lihat, bukankah aku bisa mengalahkan kalian bertiga? Gu Yue. Sejujurnya, aku ingin memberimu kesempatan, tapi aku menyesalinya. Meskipun aku bercerai, aku tidak akan membiarkanmu naik pangkat. Kau. Apa yang kalian lakukan? Ibu, Meng Meng, kalian jangan berkelahi. Aku akan segera menandatangani perceraian dengan Fu Xingzi. Xingzi. Xiao Yue, kamu tidak apa-apa. Fu Xingzi, aku tidak menyangka kamu begitu membenciku. Sampai-sampai kamu membiarkan ibumu dan kekasihmu menjebakku di rumah untuk memaksaku menandatangani perjanjian perceraian di mana aku tidak mendapatkan apa-apa. Apa? Xingzi. Siapa yang mengizinkanmu ikut campur dalam pernikahanku dengan Yue Yue? Tamparan ini aku berikan untuk membalas Xiao Yue. Dan tamparan ini aku berikan padamu. Xingzi kamu. Pergi. Jika kamu berani ikut campur lagi dalam pernikahanku dengan Xiao Yue, aku akan membuatmu tidak akan pernah bisa kembali ke Jiangcheng. Xingzi, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Meng Meng? Jelas-jelas Gu Yue, dia yang menindas kami. Kamu malah percaya pada jalang ini, dan tidak percaya pada kami. Ibu, dia punya nama. Dia bernama Gu Yue. Dan dia istriku. Aku tidak percaya perkataannya. Apa aku harus percaya perkataan wanita lain? Apa maksudmu wanita lain? Kak, aku dan ibu yang keluargamu. Kau. Xiao Nuan,
Jangan kira aku tidak tahu. Kau paling suka bersekongkol dengan ibu untuk menindas Xiao Yue. Bahkan mengambil uang yang kuberikan pada Xiao Yue untuk keuntunganmu sendiri. Sebelumnya aku pikir setelah aku membicarakan ini dengan kalian, kalian akan berubah. Tidak kusangka, kalian malah semakin menjadi-jadi. Demi membuatku bercerai dengan Xiao Yue, kalian bahkan berani memukulnya. Kalian sudah keterlaluan. Xiao Nuan, sekarang bersama dia. Minta maaf pada Xiao Yue. Kalau tidak, aku akan memblokir semua kartu kalian. Membuat kalian tidak bisa lagi menjalani hidup seperti sekarang. Setelah hari itu, Fu Xingzi berbicara dengan mereka. Kak, mengapa aku harus minta maaf? Jangan biarkan dirimu dibohongi oleh wanita ini. Dia tidak hanya memukulku dan ibu, dia juga berselingkuh darimu. Benar, Xingzi. Jangan sampai kau dibutakan olehnya. Wanita tak tahu malu seperti ini, yang bahkan belum bercerai tapi sudah mengandung anak haram. Kau harus segera menceraikannya. Benar, segera ceraikan dia dan nikahi Kak Meng Meng. Siapa bilang dia mengandung anak haram? Dia mengandung anakku, calon pewaris grup Fu di masa depan. Bagaimana dia tahu kalau itu anaknya? Sekarang minta maaf pada Xiao Yue. Saya hitung sampai 3. Jika kalian tidak minta maaf, kalian pasti tahu apa akibatnya. Fu Xingzi, saya ini ibumu. Kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? 2. 1. Kak, maafkan kami. Tidak ada yang mengajari kalian bahwa meminta maaf itu perlu membungkuk dan ketulusan. Kak, maafkan kami. Xingzi, Kebaikan dan kejahatan pasti akan mendapat balasan-balasan. Perasaan melihat musuh tidak bisa membela diri, rasanya benar-benar memuaskan. Tenang saja. Sabuk pengamannya itu sudah saya ganti dengan sabuk model ibu hamil. Tidak akan terlalu ketat. Itu, jadi kamu sudah tahu semuanya? Xiao Yue, meskipun kamu sudah melakukan banyak kesalahan, tetapi selama kamu mau meminta maaf kepada saya bisa menganggap semua tidak pernah terjadi. Bahkan jika kamu tidak menggugurkan anak ini, tidak masalah. Kita tidak jadi bercerai, mau ya? Tidak mungkin, dia tidak tahu kalau anak itu anaknya. Tadi hanya membohongi mereka. Sekarang dia masih mau berpura-pura menjadi ayah. Maafkan aku, hari ini kamu sudah melihatnya. Aku benar-benar sulit akur dengan keluargamu. Jika tidak bercerai, aku benar-benar akan disiksa sampai mati oleh mereka. Jadi, kita harus bercerai. Tidak akan. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Mereka tidak akan bisa lagi menyakitimu. Percayalah padaku, mereka tidak akan lagi menyakitimu. Tapi aku lelah. Fu Xingzi, sudah 3 tahun. Aku tidak sanggup lagi untuk terus bertahan. Tidak, Xiao Yue. 3 tahun lalu kamulah yang memberiku obat perangsang dan mengikatku denganmu. Meskipun kita mati, kamu hanya bisa mati bersamaku. Sudah berapa kali aku bilang, malam itu hanya kecelakaan, aku tidak memberimu obat perangsang. Kecelakaan. Malam itu aku hanya minum anggur yang kau berikan, dan hanya kamu yang masuk ke kamarku. Kau bilang padaku itu kecelakaan. Terserah jika tidak percaya, tidak penting. Lagi pula kita akan bercerai. Fu Xingzi, dahulu, aku memang tak punya keberanian untuk mendorongmu menjauh, yang menyebabkan kita saling menyiksa selama 3 tahun. Tetapi sekarang semuanya harus kembali ke titik awal. Sekarang aku memohon kepadamu. Mari bercerai. Saling menyiksa. Kau bilang padaku 3 tahun ini adalah saling menyiksa. Lalu bagaimana dengan Sigu? Itu cinta. Aku mencintainya. Sudah puas. Kau? Fu Xingzi. Meskipun kamu tidak peduli dengan anak yang kukandung dan bersikeras ingin bersamaku, tetapi apakah kamu yakin bisa menerima bahwa saat kamu bercinta denganku, yang ada di pikiranku adalah pria lain? Apakah kamu sebegitu putus asanya? Cerai. Siapapun yang tidak mau bercerai adalah pengecut. Apa semua barang sudah siap? Tidak ada yang kurang dibawa, kan? Kalau begitu bagus, ayo pergi. Mari kita bercerai. Apa semua barang sudah siap? Tidak ada yang kurang dibawa, kan? Bagus, ayo pergi. Mari kita menikah. Xiao Yue. Kita tidak jadi bercerai, mau ya? Xiao Yue, aku tidak ingin bercerai denganmu. Meskipun di hatimu ada pria lain, aku akan perlahan-lahan meluluhkanmu, membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Mengenai anak haram di perutmu ini. Dia bukan anak haram. Ayahnya sudah berhubungan denganmu bahkan sebelum kau bercerai.
Anak yang lahir dari sampah seperti itu, kalau bukan anak haram apalagi. Anak haram ini setelah besar hanya akan sama seperti ayahnya, seorang sampah. Kau bilang ayahnya apa? Sampah, aib, tidak berguna kotoran. Kau benar sekali. Ayahnya memang orang seperti itu. Xiao Yue, baguslah kalau kau tahu. Orang sampah seperti itu tidak bisa diandalkan. Bagaimana kalau kau memohon padaku? Asalkan kau mau memohon padaku, aku bisa tidak bercerai denganmu dan kembali bersamamu. Mengenai anak di perutmu, aku akan menganggapnya sebagai anakku. Bagaimana menurutmu? Hentikan. Fu Xingzi, bukankah kau bilang siapapun yang tidak bercerai adalah cucu? Kenapa? Kau ingin menjadi cucu? Cucu. Gu Yue, kau jangan sampai menyesal. Nanti meskipun kau memohon padaku, aku tidak akan pernah rujuk. Akhirnya bercerai. Fu Xingzi. Sebenarnya, aku membohongimu. Kau tidak menjadi ayah tiri mendadak. Anak ini adalah anakmu. Kau adalah ayah tidak berguna itu. Apa maksudmu? Kau percaya lagi, begitu mudah dibodohi? Fu Xingzi, meskipun selama 3 tahun ini, kita telah melalui masa-masa yang menyakitkan, tapi aku tidak menyesalinya. Kita menjalani hidup bersama selama 3 tahun atas nama suami istri. Mulai sekarang, urusan hidup dan mati, kita tidak saling mencampuri. Semoga kau dan Li Mengmeng bahagia. Aku. Sampai jumpa. Xingzi, kenapa jalannya lambat sekali? Cepatlah, aku sudah tidak sabar menjadi istrimu. Baik, aku tahu, istriku. Ayo. Xingzi, Xingzi, jangan minum lagi. Bercerai bukan berarti kehilangan. Gu Yue, Xingzi, Xingzi, Gu Yue. hati-hati. Kau harus diet. Berat sekali. Xiao Yue, kau kembali. Aku tidak membunuhnya, kan? Apa ini? Aku melupakan sesuatu ya. Memikirkan apa? Ah kak, saat kau mengepak barangku, apakah ada sesuatu yang tertinggal? Tenang saja, kalau kakakmu yang urus, dijamin tidak akan ada masalah sama sekali. Baguslah. Selamat atas perceraianku. Kali ini, aku akhirnya bisa tenang. Sudah lama aku tidak suka dengan pria itu. 3 tahun lalu, jelas kau yang menyelamatkannya, tapi kehormatanmu malah dirusak begitu saja olehnya, dan kau terpaksa menikah dengannya. Hasilnya, pria itu tidak hanya enggan, tetapi juga bersikeras bahwa kaulah yang telah memberinya obat perangsang. Kau juga, seperti kena guna-guna, bersikeras ingin sekali menikah dengannya. Syukurlah sekarang kau sadar, dan sudah bercerai sekarang. Setelah nanti kita kembali, ini akan segera aku bingkai. Kak, Adikku, meskipun kau bercerai dengan Fu Xingzi dan mendapat bagian yang lumayan banyak, tapi semua ini adalah hadiah perpisahan dariku untukmu. Aku harap di masa depan, jalanmu dipenuhi hal-hal yang indah dan selalu dicintai. Berhenti, jangan sekali-kali mengatakan hal menjijikan apapun ya. tenang saja, aku tidak akan mengucapkan terima kasih kepadamu. Namun, selain aku hari ini,
Sigu juga menyiapkan sesuatu untukmu. Tanggal 5 Agustus 2018. Cerah, aku kenal dengan seorang senior yang sangat cerdas. Dia tampan sekali ya, aku sangat menyukainya. Tanggal 7 September 2018, mendung. Meng Meng bilang senior memberinya surat cinta. Aku tidak punya kesempatan. Sedih sekali, tapi banyak laki-laki di dunia ini. Aku tidak mau merebut kekasih teman. 3 Maret 2019, cerah cuaca. Entah mengapa, senior sudah lama menyatakan cinta pada Meng Meng. Tapi belum juga berpacaran dengan Meng Meng. Namun, tatapan mata senior padaku seperti berbeda. Apakah dia bajingan? Tanggal 6 Mei 2020. Aku dan senior sudah berhubungan intim. Senior bahkan mengira akulah yang melakukannya. Padahal aku benar-benar tidak meracuni senior. Senior sama sekali tidak mempercayaiku. Aku sedih sekali. Tanggal 1 Juli 2020. Aku dan senior menikah. Dan Meng Meng juga sudah pergi ke luar negeri. Meskipun ini terasa salah, aku tetap sangat mencintai senior. Aku harap senior bisa perlahan-lahan menyukaiku. Tanggal 1 Juli 2023. Meng Meng kembali. Fu Xingzi meninggalkanku. Tanggal 6 Januari 2024, aku bereinkarnasi. Aku benar-benar melepaskan Fu Xingzi. Ternyata, Xiao Yue benar-benar mencintaiku 3 tahun lalu. Orang yang dia cintai 3 tahun lalu adalah aku. Selidiki. Cari tahu, siapa sebenarnya yang memberiku obat bius 3 tahun lalu? Xingzi, aku sudah selidiki 3 tahun lalu. Li Meng Meng bekerja sama dengan ibumu dan adikmu untuk menjebakmu dengan obat. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Gu Yue. Ternyata, 3 tahun yang lalu, benar-benar bukan Gu Yue yang menjebakku. Aku benar-benar telah salah sangka padanya. Di mana Xiao Yue? Dia seharusnya ada di kafe Lemon sekarang. Katanya, si Gu sedang bersiap untuk segera menyatakan cintanya padanya. Kau dan dia sudah berakhir. Tidak, kami belum berakhir. Xiao Yue sangat mencintaiku. Dia hanya kecewa padaku. Selama aku meminta maaf padanya, dia pasti akan memaafkanku. Xingzi, kau mabuk. Jangan mengemudi. Yue, aku tahu, pernikahan membuatmu tidak percaya pada semua perasaan. Tapi, aku tetap ingin memberitahumu, aku sudah lama menyukaimu. Yue, sejak pertama kali kita bertemu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku sangat ingin menjagamu. Aku sangat ingin berada di sisimu. Si Daje, maaf. Yue, jangan buru-buru menolakku dulu. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Jika aku terus berada di sisimu sebagai seorang kakak, aku tidak rela. Aku tahu ini sangat egois, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Bekerja saja ada masa percobaan. Membeli barang saja ada jaminan pengembalian tanpa alasan selama 7 hari. Bisakah kamu memberiku masa percobaan? Jika selama masa itu kamu menyukaiku, kita akan resmi berpacaran. Jika tidak, aku juga akan melepaskanmu. Yue, bisakah kamu memberiku kesempatan? Hanya 1 bulan. Sekaligus memberi kesempatan yang sama pada dirimu sendiri. Bisa kan? Baik, aku setuju. Kita coba. Gu Yue, Tuan Fu, Anda dan adik saya sudah bercerai. Anda datang ke sini ada urusan apa? Xiao Yue, saya ingin bicara denganmu lagi.
Yue. Tunggu sebentar. Katakanlah, ada urusan apa mencari saya? Xiao Yue, Tuan Fu, izinkan saya mengingatkan Anda. Kita sudah bercerai. Xiao Yue, saya baru tahu hari ini, 3 tahun lalu. Orang yang membubuhi obat ke minuman saya bukan kamu, tapi Funuan dan Li Mengmeng. Semua itu tidak penting lagi. Ini sangat penting. Xiao Yue, sejak masa sekolah, saya sudah cinta padamu sejak pandangan pertama. Saya pernah menuliskan surat kepadamu, menyatakan cinta padamu. Tapi kamu tidak pernah menanggapinya. Saya tidak tahu bahwa orang yang kamu cintai adalah saya. Baru hari ini, saya tahu bahwa orang yang kamu cintai adalah saya. Surat itu untukku? Kita telah melewatkan terlalu banyak kesempatan. Meskipun kita pernah saling mencintai, sudah terlambat. Semua ini sudah terlalu jauh. Tidak akan. Kita akhiri saja sampai di sini. Xiao Yue, aku tidak setuju. Sudah tidak ada gunanya, Fu Xingzi. Aku sudah memberimu kesempatan. Malam di bar itu. Anak yang kau kandung, bukankah itu anak Sigu? Malam itu adalah hari pertama Sigu kembali ke negara ini. Ternyata anak itu adalah anakku. Kau baik-baik saja. Tolong beritahu Li Mengmeng untuk datang ke rumah tua keluarga Fu. Sudah saatnya kita menyelesaikan masalah 3 tahun yang lalu. Ada apa Xingzi memanggilku selarut ini ke rumah tua? Hari ini dia bercerai dengan Gu Yue. Mungkinkah Xingzi sudah memikirkannya baik-baik untuk bersamaku? Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Xingzi, 3 tahun lalu. Kau yang membiusku. Xingzi, aku jantungku sakit sekali. Sakit jantung. Aku punya dokter terbaik di Jiangcheng. Kau bisa berobat sambil bicara. Bicaralah. Aku yang memasukkan obat itu. Tapi Nuan memaksaku. Kak Mengmeng. Xingzi itu Nuan. Dia bilang dia ingin aku menjadi kakak iparnya. Dia menjamin tidak akan ada masalah. Itulah sebabnya aku setuju. Sungguh, itu bukan aku. Xingzi. Li Mengmeng, kenapa kau tidak tahu malu? Jelas-jelas kau yang membujukku agar ku bantu dapatkan obat itu. Kau bahkan berjanji padaku, jika aku bisa menjadikanmu istri kakakku. Setelah itu, kau akan memberiku dan ibu 3 juta rupiah setiap bulan. Kak, kau harus percaya padaku. Dulu bagaimana mungkin aku, karena kalian berdua tidak mempercayai Xiao Yue. Padahal dia sudah menjelaskan padaku berkali-kali. Setiap kesalahan harus dibayar. Funuan, kau meracuni kakak kandungmu, menganiaya kakak iparmu, bertindak sewenang-wenang. Mulai hari ini Funuan secara resmi dikeluarkan dari keluarga Fu. Kak, ibu, tolong aku. Tenang saja, masalah hari ini akan kubalas pelan-pelan. Pengawal. Xingzi, kau sudah gila? Aku ini ibu kandungmu. Apa yang mau kau lakukan padaku? Ibu, Anda adalah orang tua saya. Saya tidak bisa menyentuh Anda. Tapi itu tidak berarti saya bisa membiarkan Anda. Ada sebuah rumah tua di Ningjiang. Tidak ada yang menjaganya. Mulai hari ini, bawa Funuan ke Ningjiang tanpa perintah saya. Jangan pernah kembali ke Jiangcheng. Fu Xingzi, tempat itu bahkan tidak punya mal. Kau menyuruhku kembali, itu sama saja membunuhku. Aku tidak mau kembali. Kalau kau berani, bunuh saja aku. Anda yakin? Saya menikah dengan Gu Yue selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini,
Dalam aset bersama saya dan Gu Yue, setiap bulan, setidaknya ada pengeluaran tidak kurang dari 20 miliar rupiah. Total selama 3 tahun tidak kurang dari 2 triliun rupiah. Katakan, jika saya melaporkannya sebagai kehilangan aset dan mencari uang ini, apa yang akan terjadi pada Anda? Kau gila. Kau mau mengirim ibu kandungmu ke penjara. Sejak saya tahu kalian bersekongkol, merancang jebakan untuk saya, dan mencelakakan saya serta Gu Yue, sampai perceraian itu terjadi, saya memang sudah gila. Sudah saya katakan, orang yang menyakiti Gu Yue. Hari ini, tidak akan ada satupun yang saya lepaskan. Bawa dia pergi. Dan juga dia, mulai sekarang, seluruh grup Fu, hentikan semua pendanaan untuk Li Mengmeng. Seluruh Jiangcheng, boykot Li Mengmeng. Xingzi, jangan. Aku sangat mencintaimu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Xingzi. Xingzi, kau pikir dengan begini, kau bisa membuat Gu Yue kembali padamu. Kaulah biang keladinya. Kaulah yang paling menyakitinya. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Xingzi, kau baik-baik saja. Apa yang dikatakan Li Mengmeng itu benar. Jika saja dulu aku tidak membiarkan mereka, Xiao Yue tidak akan terluka separah ini. Jadi, apapun harga yang harus kubayar, aku pasti akan mendapatkan Xiao Yue kembali. Dia masih berlutut. Hujan di luar sangat deras. Bagaimana kalau suruh dia masuk dulu? Sekarang dia baru tahu kebenarannya. Ini hanya didorong oleh rasa bersalah karena menuduhku. Tunggu saja sampai dia lelah berlutut, dia pasti akan pergi sendiri. Ada apa? Kau mencintainya begitu lama. Sekarang dia sudah menyadarinya. Apakah kau akan memaafkannya? Yang sudah berlalu takkan bisa kembali, pecahan cermin tak bisa disatukan kembali. Yang sudah berlalu tak akan bisa kembali, pecahan cermin tak bisa disatukan kembali. Pulanglah. Sudah begini, tidak ada jalan untuk kembali. Tadi malam, aku memperdengarkan rekaman percakapan kita kepada Fu Xingzi. Dia sudah pulang. Jangan khawatir, setelah ini, dia tidak akan mengganggumu lagi. Soal cintamu, biar abang yang menjaganya. Oh, ngomong-ngomong, hari ini adalah hari pertama pacar masa percobaanmu bekerja. Ingatlah untuk memberikan laporan masa percobaan itu kepadaku. Bang, masalahku dengan si Dage. Biarkan mengalir begitu saja. Tentu saja, jika si Dage tidak cocok, abang akan memperkenalkanmu dengan yang lain, mulai dari usia 80 tahun, sampai 18 tahun pun boleh. Kalau benar-benar tidak ada siapa-siapa lagi, abang akan membiayaimu seumur hidup. Bang, 18 tahun itu jelas tidak boleh. Itu melanggar hukum. Xiao Yue. Xiao Yue, lihat, pecahan cermin itu bisa disatukan kembali. Lihat, aku sudah menyatukannya. Tidak mungkin, pecahan cermin tidak bisa disatukan kembali. Fu Xingzi, mari kita berpisah baik-baik. Jangan lagi datang mencariku. Jika tidak, aku hanya akan membencimu. Yang sudah rusak tak bisa diperbaiki. Fu Xingzi, mari kita berpisah baik-baik. Jangan pernah mencariku lagi. Kalau tidak, aku hanya akan membencimu. Sepertinya terjadi kecelakaan mobil. Apa dia menabrak seseorang? Mengapa ini bisa terjadi? Cepat telepon polisi.
Lalu aku akan segera kembali menjemputmu. Jangan takut. Jangan. Kamu tidak boleh pergi, Xiao Yue. Fu Xingzi. Fu Xingzi. Jangan. 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 Xiao Yue, jangan. Mengapa aku bermimpi seperti ini? 6 Januari 2024. Aku terlahir kembali. Aku benar-benar melepaskan Fu Xingzi. 6 Januari. Itu adalah hari ulang tahun Li Mengmeng. Saat itu, Xiao Yue tidak seperti biasanya, dia ingin bercerai denganku. Mungkinkah dia benar-benar terlahir kembali? Sebelum terlahir kembali, akulah yang meninggalkannya. Ternyata yang dia katakan itu benar. Kita benar-benar tidak bisa kembali lagi. Hei, kamu sudah pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri selama sebulan penuh. Kalau kamu tidak meneleponku kembali, aku bahkan akan mengira kamu hilang. Hari ini aku sudah memanggil banyak orang untukmu. Bersenang-senanglah. Jangan terus-terusan murung seperti ini. Gu Yue ini benar-benar hebat. Baru saja kembali ke grup Gu, dia tidak hanya memenangkan hadiah emas dalam kompetisi desain kelima, tetapi juga berkencan dengan tuan muda kedua keluarga Si ini. Hari ini keluarga Si memenuhi seluruh Jiangcheng dengan poster promosi merayakan hal ini. Si Gu benar-benar sangat perhatian. Ya. Gawat, aku lupa hari ini. Si Gu menyewa semua poster di seluruh kota, di Dihau, untuk merayakan hubungan dia dan Gu Yue. Kita ganti tempat saja, jangan di sini. Kau pikir aku buta? Celaka? Jangan-jangan Xingzi akan membuat masalah. Xingzi, hei. Bukan begitu. Kau setuju begitu cepat dengan si Gu? Aku benar-benar cukup terkejut. Si Daga orang yang sangat baik, aku memang harus memberinya status. Lagi pula, aku dan dia hanya mencoba, belum tentu menikah. Lalu bagaimana dengan Fu Xingzi? Aku dengar dia mengusir seluruh keluarga Lina. Pergi. Fu Xingzi. Habis. Benar-benar tidak boleh membicarakan orang di belakang, kalau tidak akan mendapat balasan instan. Fu Xingzi, kenapa dia datang? Aku tidak tahu. Tunggu aku sebentar. Tidak apa-apa. Ada aku. Kenapa dia tiba-tiba semudah ini kali ini? Pergi begitu saja, tanpa membuat keributan. Mungkinkah perkataanku bulan lalu terlalu keras, dan dia akhirnya menyerah padaku? Xingzi, tunggu aku. Aduh. Xingzi, kenapa dia tidak mengejarnya dan membawa Gu Yue pergi? Apa dia menyerah? Kalau begitu apakah aku punya kesempatan untuk bersamanya? Xiao Yue. Iya, aku. Aku Xiao Yue. Kau bukan Xiao Yue. Kau Li Mengmeng. Xingzi, ini aku. Aku Mengmeng. Aku sudah mendengar tentang Gu Yue bersama pria lain. Gu Yue hanyalah wanita yang tidak setia. Dia bilang dia mencintaimu, tapi tetap saja meninggalkanmu. Kamu tidak perlu bersedih karenanya. Xingzi, bagaimana jika kamu mencintaiku saja? Aku sangat setia dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Xingzi. Meskipun Xiao Yue
tidak lagi menginginkanku. Aku tidak akan pernah bersamamu, karena kamu tidak pantas. Orang sepertimu tidak layak untuk aku sentuh. Pergi. Fu Xingzi. Bawa dia pergi. Kenapa kamu di sini? Pergi, 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 pergi. Fu Xingzi, kalian menghinaku seperti ini, aku tidak akan pernah melepaskan kalian begitu saja. Aku pasti akan membuatmu memohon untuk menikahiku. Kemarin kenapa Fu Xingzi bisa setenang itu ya? Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan Yue? Belum. Di rekaman CCTV, Yue hanya terlihat di sekitar lift. Aku sudah menyuruh orang mencari di area lift itu, tapi tidak ada jejak Yue sama sekali. Jika aku tahu akan seperti ini, saat Yue memintaku kembali, aku seharusnya tidak pergi. Mungkinkah ini perbuatan Fu Xingzi? Dia bersikap begitu tenang kemarin. Pasti dia yang membawa Yue pergi. Direktur Fu, ini laporan keuangan untuk kuartal ini. Direktur Fu sedang rapat. Kalian tidak boleh masuk. Fu Xingzi, di mana Yue? Apa maksudmu? Adikku hilang. Pagi ini aku baru saja menemani Yue selesai pemeriksaan kehamilan. Seharusnya aku mengantar Yue sendiri. Tapi Yue melihatku terlalu lelah tadi malam. Hari ini kupikir waktunya sudah tiba, aku mengingatkan Yue untuk minum asam folat, tetapi dia tidak membalas pesanku. Aku baru tahu setelah bertanya pada Gulang, Yue hilang. Fu Xingzi, jika bukan kau, siapa lagi yang akan membawa adikku pergi? Cepat kembalikan adikku sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku Diam. jika aku... Aku sudah tahu siapa pelakunya. Li Mengmeng, dia yang membawa Xiao Yue pergi. Hai, Fu Xingzi. Selamat malam ya. Gu Yue ada di mana? Aku kira itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan adalah mengkhawatirkanku. Ya sudahlah, kamu tidak pernah peduli padaku. Mana mungkin kamu peduli di mana aku berada? Li Mengmeng. Baiklah, jangan marah ya. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Sudah bangun? Ayo, sapa semua pria yang ada di sana. Yue kecil. Kamu datang sendiri. Jika aku sampai tahu kamu membawa orang lain, aku akan melenyapkan Gu Yue dan juga anaknya. Aku akan menyingkirkan mereka berdua. Ingat, aku hanya memberimu waktu setengah jam. Lokasinya akan kukirimkan padamu. Tenang saja. Aku pasti akan membawa Gu Yue pulang dalam keadaan utuh. Fu Xingzi, ini akibatnya jika engkau menolakku. Dasar jalang, kau tak menyangka akan jatuh ke tanganku kan? Tatapan mata itu, aku paling benci tatapan mata itu. Selalu merasa dirinya berada di atas, seolah semua orang hanyalah semut. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal, aku yang lebih dulu mengenal Fu Xingzi. Kenapa dia malah menyukaimu? Bahkan ketika kau menolaknya, dia tetap tidak mau menerimaku. Kenapa Gu Yue? Mungkin karena kau jelek dan merepotkan, sedangkan aku cantik dan baik hati. Jalang, sudah jatuh ke tanganku, masih berani sombong. Kau tidak percaya aku bisa menghabisimu. Bagaimana kalau kau memohon padaku? Kau memohon padaku, maka aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Aku Gu Yue tak pernah mau memohon kepada siapapun. Bagus, bagus. Kalau begitu, maka aku akan menyiksamu dengan baik.
Kamu bilang, sebelum aku menyiksamu sampai mati, apakah Fu Xingzi bisa datang tepat waktu? Maaf saja, aku ini tidak pernah butuh orang lain menyelamatkanku. Aku bisa menyelamatkan diri sendiri. Kapan kamu melepaskannya? Aku ini desainer tahu. Saku yang kudesain ini adalah kotak harta karun. Bukan. Benda-benda macam apa ini? Bisakah ini berhasil? Dasar sampah. Gu Yue, kamu benar-benar berpikir aku akan tanpa persiapan datang sendirian untuk menculikmu? Jika sekarang kau mau berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu lolos. Baiklah, aku bisa mengaku salah. Kejar dia, cari sampai ke lubang semut, dan bawa orang itu kembali padaku. Xiao Yue, Sial, aku akan celaka gara-gara Fu Xingzi. Kejar. Fu Xingzi. Jangan gegabah. Xiao Yue. Xiao Yue, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Xiao Yue, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Xiao Yue, di kehidupan sebelumnya aku telah menyakitimu. Akulah yang melepaskan tanganmu, hingga kamu mati tragis. Tapi itu pasti tidak akan terjadi lagi. Mulai sekarang, selama ada aku, tidak ada lagi yang berani mengganggumu. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Xiao Yue, aku benar-benar mencintaimu. Jika aku tetap di sini, itu hanya akan menjadi beban bagi Fu Xingzi. Tapi kalau aku pergi begitu saja, jika Fu Xingzi tidak bisa mengalahkan mereka, maka dia... Cepat pergi. Gadis kecil, kalian romantis sekali ya. Fu Xingzi, cepat pergi. Apapun yang tidak bisa kumiliki ini, kamu juga jangan sekali-kali harap bisa mendapatkannya. Fu Xingzi. Cepat. Fu Xingzi. Yue, tak apa-apa. Dia pasti akan selamat. Lab keringatnya. Dokter, bagaimana hasilnya? Operasinya berhasil. Pasien sudah aman. Yue. Xiao Yue, maafkan aku. Akulah yang menyebabkan ini semua padamu. Seandainya aku menyadarinya lebih awal, kamu terluka. Seandainya aku lebih cepat tahu bahwa kamu hamil, kamu tidak akan seperti ini. Xiao Yue. Xiao Yue. Ini. Kehidupan lampau kita. Xiao Yue. Apakah itu kamu yang datang? Aku akan menyusulmu sekarang juga. Xiao Yue. Baik di surga maupun di bumi, kita akan selalu bersama dalam hidup dan mati. Jangan. Xiao Yue. Xiao Yue. Jangan. Xiao Yue. Jangan. Hanya mimpi. Tadi aku bermimpi mengenai kehidupan lampauku dengan Fu Xingzi. Kamu mendengar semuanya. Ya. Aku mendengar semuanya. Katamu. Kamu memimpikan kehidupan lampau kita. Si Deij. Maafkan aku. Aku sudah bilang akan menerimamu, tapi aku tetap mengingkari janji itu. Tidak apa-apa, Yue. Soal perasaan ini, memang tidak bisa dipaksakan. Bisa bersamamu. Meskipun hanya sebentar. Aku sudah merasa cukup. Setelah ini, meskipun si Dage tidak ada, kamu harus selalu bahagia.
ya? Akan kulakukan. Si Deitch. Hati-hati di jalan. Meskipun aku sangat tidak suka pada seseorang, tapi pria yang menunggu itu sudah berjongkok di sana menunggumu selama beberapa hari. Yue, bagaimana kalau kamu mencoba bicara dengannya? Sudah kubicarakan, tidak ada kesempatan balikan. Kapan kalian bicara? Kenapa aku tidak tahu? Karena ini adalah rahasia di antara kami berdua. Keretakan selalu bisa disatukan kembali, air yang tumpah selalu bisa diserap kembali. Xiao Yue, kali ini giliranku yang menunggumu. Aku yakin selama kita percaya pada cinta, semuanya mungkin terjadi. Aku akan menunggu sampai kamu memaafkanku dan menerimaku kembali.